Kagak ngerti, gue lagi puyeng. Udah saya bilangin tadi. Bilang kawar apa? Ngerti gak lu pada? Udah saya bilangin. Iya. Udah. Udah saya Gua bilangin acak-acak tadi, semua nih. Saya bilangin. Saya udah. Orang dianggap berarti lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat 2508. Tahu punya cerita. Mantap. Luar biasa. Baru punya cerita. Bersama gua Cinlok, Cilok, Anja. Dan gua Arjun Kabul. Belum nanti. Belum perkenalan. Iya kan gua belum kasih kenalan lu. Sorry bang, gua pikir channel gua bang. Sorry bang. Oh gitu ya. Iya kebiasaan bang, kita bang kalau lihat kamera tuh bawahnya pengen nge-vlog bang. Luar biasa. Udah ke bawah suasana Suasana udah Bang Cilok kan di luar dari anak sekolah Sasmita. Langsung aja kita perkenalan diri Bang Cilok. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat subscribernya sahabat lama. Nama saya Arjun Kabul. Semoga segala cita-cita kita semua terkabul. Amin. Oh begitu Bang Cilok. Apa jargonnya bang? Jargonnya begitu kan. Arjun Kabul. Semoga segala cita-cita kita semua terkabul. Mantap, luar biasa Bang Cilok. Tapi udah terkabul belum tuh? Insya Allah bang, ada beberapa dan ya namanya hidup kan kita jangan merasa puas bang. Benar. Jalanin aja lah seperti air yang mengalir. Luar biasa. bisa ya. Puitis juga nih kali ini. Puitis banget. Mantan fuckboy. Canda bang. Oke Bang Ajun, asal dari mana nih? Kita aslinya dari Situbondo, Jawa Timur bang. Jawa Timur. Gila, jauh juga Bang Cilok. Jawa Timur main ke Parung. Main ke Parung kan abang yang sendiri yang jemput saya dari Jawa Timur kan? Iya, luar biasa. Udah narasumber guys dari Jawa Timur loh. Dijemputnya pakai ini bang. Oh kamu tuh. Pesawat. Odong-odong pelan agak. Iya. Aduh. Nah, dari kampung, dari Situbondo ke Jakarta, udah berapa lama tuh kira-kira? Kalau gue pribadi, gue di Jakarta udah lama bang, 6 tahun. 6 tahun. Udah lama 6 tahun, tapi kemarin sempet balik ke Jawa, itu udah hampir mau 5 bulan kita stay di Jawa. Oh, stay di Jawa tuh. Tadinya gue juga nggak mau balik bang ke Jakarta. Kenapa tuh? Karena ya ibu kan, kita kan habis almarhum bapak lah. Jadi ibu nggak ada yang jagain. Gitu. Tadinya kan bapak. Ya saya pikir-pikir lagi. Saya coba untuk bikin sesuatu di Jawa, kok kurang menarik ya. Jadi nggak ada link, terus kayak apa ya, berat banget rasanya, lingkungannya udah beda gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta bang. Tapi di situ ada visi misi saya. Ya visi misi saya kan ya begitulah, kita berkarya. Jadi waktu nggak kebuang. Iya benar. Jadi meluangkan waktunya untuk berkarya. Iya, untuk berkarya bang. Karena ya namanya hidup, ya kita memang harus fokus sama tujuan bang. Benar. Udah banyak lah pengalaman buang waktu nggak jelas, sesuatu hal yang memang kayak anjir, gue salah ngelakuin hal ini. Gitu. Iya benar. Makanya pas sekarang ini banyak mikir bang. Banyak mikir ya. Bener-bener banyak mikir ya. Setelah beberapa tahap lah yang pernah saya lalui, kejadian yang memang tidak menyenangkan. Benar. Jadi di Jakarta ini kegiatan nih, selama di Jakarta kegiatannya apa nih? Kita kegiatannya ya apa aja bang? Apa aja? Freelance bang. Oh freelance, iya. Kerja apa aja bang? Kalau misalkan teman lagi nawarin kerja Jun, boleh nggak? Ya kalau dibilang 60% ngonten. 60% ya 40-nya ya kita warawiri aja. Cari cuan. Biar bisa bertahan bang di Jakarta. Iya tentunya. Ini ngontennya tentang apa nih Bang Ajun? Biasa bang, kita ngonten apa aja. Tapi lebih fokus ke ngeprank sih. Ngeprank ya. Karena naiknya memang di prank. Dulu sempat bikin tutorial breakdance. Kayak salto belakang, back handspring, terus lompat harimau. Itu kudu latihan dulu ya berarti? Iya latihan bang. Dan kebetulan saya juga udah berkecimpung di dunia olahraga yang seperti itu udah lama bang. Saya bikin, tapi memang ada sesuatu kejadian yang memang saya nggak bisa lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ngapain sudah siap? Guys, ada iklan nih, guys. Oh iya, ada iklan. Iya, benar. Iya, Mantap, abang banyak iklan ya. Luar biasa. Kali ya. Iya. Di situ aja tuh, taruh situ aja. Iya. Mantap kali pokoknya. Jadi narasumber di channel ini Luar biasa ya. luar biasa loh bang. Paten pokoknya. Benar. Lanjut bang. Lanjut. Ya akhirnya ya saya memutuskan untuk bikin sesuatu yang beda bang. Akhirnya saya pecah tuh di konten prank. Pecah. Iya. Waktu dulu awal-awal saya pernah ngeprank, cuman nggak naik bang. Kayak pingsan di depan orang umum, ya kan. Terus nyatain perasaan sama laki-laki. Tapi videonya udah saya hapus bang. Saya hapus karena menjijikan Ya sekali. Karena bisa dibilang ya belajar gila aja dah ya. Iya bang, kita kalau nggak gila nggak dapat uang. Benar. Indonesia ini perlu sesuatu yang gila bang, Iya. karena memang ada beberapa yang bikin menggilakan. Kita memang harus gila karena keadaan itu udah gila bang. Iya. Jadi biar nggak terlalu stres bang. Parah banget. Iya. Ngadakan cinta sama laki gitu. Aduh, gila. Bayang enggak sih? Tapi itu enggak Iya. udah dihapus itu. Udah dihapus bang, udah dihapus dan kita coba bikin konten vlog tuh, bikin vlog. Nah, kita ke lokasi syuting, ngevlog bareng artis ya, dan sebagainya. Terus dapat job juga jadi koreo sutradara lah istilahnya, tangan kanannya sutradara buat ngajarin koreo action gitu loh. Artis-artis diajarin sama saya tuh buat koreo film action. Luar biasa pengalamannya. Akhirnya di situ nggak ngangkat bang. Aduh, kemana lagi ya, sinetron udah bungkus nih, mati langka lagi. Akhirnya waktu itu ada syuting sih bang, saya ada syuting ke Bandung buat film. Ya jadi talent lah, jadi pemain di situ. Cuman nggak jadi karena memang ada yang ya ada sedikit licik lah. PH baru nggak jelas. Ya, tadi saya mau memutuskan buat buat pulang ke Jawa gitu, pulang ke Jawa, tapi teman saya ngehambat saya nih, lu jangan balik dah, bantuin gua ngekonten, gua lagi putus asa nih ngekonten, bingung juga dong. Sedangkan saya banyak konsep, tapi kayak alat dan sebagainya udah saya jualin tuh, karena udah bingung ngadepin PSBB awal-awal bang. Tahu sendiri kan, isi tekanan batin bang. Tapi ya akhirnya saya memutuskan buat stay di tempat kawan saya, buat bantuin dia, dan dia bantuin saya juga. Dalam arti kayak waktu itu saya udah nggak ada kamera, alat semua saya jual buat bertahan hidup lah di Jakarta. Akhirnya tiba-tiba saya ada ide tuh, ide saya bikin di itu bang, Kota Tua. Kota Tua dan ngeprank organisasi saya sendiri, PSHT. PSHT. Iya, saya prank tuh di situ. Pecah lah di situ bang. Pecah, akhirnya kok bagus nih penonton di sini. Ya udahlah saya lanjutin. Tapi dengan konsep yang beda-beda. Konsep yang beda-beda. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini saya ngejalanin prank. Awalnya di Kota Tua itu tadi. Awalnya di Kota Tua bang, pecah-pecahnya di situ. Tadinya udah bukan putus asa ya, tapi kayak anjir mentok gitu loh. Masih mentok. Tapi di situ kita berpikir keras, jangan sampailah nyerah, jangan sampailah, pasti bisa, ada peluang gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah sih, namanya berkat usaha gitu, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita memang mau benar-benar gitu, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan, benar-benar sekali. Sampai sekarang ini alhamdulillah kita konsisten dengan prank ya. Dengan prank gitu. dikit prank. Jelas ya lama-lama. Gila. Lama-lama ikut gila juga kita. Iya, abang harus gila bang. Harus gila ya kan, kalau nggak gila nggak ada cuan. lagi-lagi cuan. UUC ya, UUC bang, ujung-ujung cuan. Ya emang realita hidup tuh kayak gitu bang. Bener. Kayak hidup tanpa cuan, ya lu bego ntar. Sumpah dah, bener kagak mikir. Bener dah, yang ada stres. Makanya memang kayak bahagia ya, kayak ada pepatah bilang bahagia itu tidak perlu dengan harus adanya uang, bener. tapi
tanpa ada uang lu juga gak akan bisa bahagia juga, Cok. Gitu loh. Iya. Jadi memang harus istilahnya harus imbang, Bang. Harus imbang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada uang kan enak. Misalkan kita lagi galau nih. Jadi nggak di rumah, Bang, di luar gitu jajan gitu loh. Benar. Daripada kepala dijontosin ke tembok meninggal. Oke. Aduh, gila. Itu udah berapa lama Bang bikin konten-konten Prank gitu? 8 bulan sih, Bang. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Pas meledak-meledaknya tuh Iya. Ya kayak turun gitu. jatuh sih, naik turun sih. Oh, naik turun. Ya. Namanya penonton Indonesia ya, begitulah, Bang. Bosenan. Iya. Benar. Besok musim cupang, besoknya musim kelereng, Bang. Beda-beda. Iya. Musim cupang cuma booming gitu doang ya. Kan? Sebenarnya apa namanya tuh umurnya juga nggak panjang umurnya, Iya. pendek gitu Pendek, kan. Bang. Makanya orang-orang kita memang perlu banyak hiburan, Bang. Iya, benar, Dan benar. kita sebagai kreator ya memang perlu menyajikan sesuatu yang bisa menghibur mereka. Walau terkadang dari pihak netizen tuh banyak yang nggak suka tentang kita. Benar itu. Padahal ya. kan kita tuh bikin buat mereka gitu, Buat buat mereka, tontonan buat- gitu. Mm. Lagian kita juga nggak merugikan mereka kan? Iya. Iya kan? Enggak kan? Enggak. Istilahnya gitu. Hanya memberikan tontonan. Kalau misalkan suka ya ditonton. Kalau enggak ya nggak usah ditonton. Iya. aja. Gampang ya, simpel ya Gampang gitu ya. kan, simpel, Bang. Jadi hidup jangan dibikin ribet. Iya, benar. Aduh, gila Bang Ajun. Nah nih, prank kan memang gua sering lihat video-video dari Mas Ajun nih. Ah, Nah, itu kan prank kan, wah, gokil, apa ada yang kesurupan. Iya, ya kan? iya. Sampai totalitas bener, Bre. gila. Iya bener, dan itu memang udah gimana tuh? Udah Kalau kita kan emang biasa di Udah konten, resiko Bang. kali ya. Kita memang ada beberapa dulu kita sempat booming ini di anak jalanan, Bang. Kita pemain anak jalanan, bukannya kita sombong ya, Bang ya. Iya. Tapi memang dunia saya pribadi memang dunia persyutingan. Jatuhnya kayak Abang mungkin kalau dulu sering nonton sinetron, mungkin gak asing dengan wajah saya. Gitu. Sampai sekarang pun ya tetap jalan. Cuman agak-agak sedikit berkurang lah. berkurang. Agak sedikit berkurang dalam arti kalau dulu mungkin saya dapat yang namanya peran nama. Kalau sekarang ya saya apa aja saya sikat, Bang. Sikat. Iya. Nah, kalau dibilang tuh artis nggak tenar, Bang. Sebenarnya tenar sih, Bang. Sombong amat. Saya nggak tahu YouTube, Bang, dulu. Dulu saya nggak tahu YouTube, saya nggak tahu IG. Pokoknya saya nggak tahu dunia sosmed. Taunya dulu pernah punya Facebook. Nah, di situ banyak yang DM dan sebagainya. Wih, lu sekarang jadi artis ya, jadi pemain ya. Oh, gitu, tuh. Karena kan mainnya sama Stephen William, sama Amar Joni, sama si ini lagi yang Rimba itu. Siapa yang jadi Oh, Rimba si tuh? Kar gitu sih. Dilan Kar. Iya, Saya jadi bener. tangan kanannya dia, jadi Dodi namanya. Jadi sering ada di TV itu muncul terus tuh. Iya. Antagonis kita, Bang. Antagonis. Karena udah terbiasa di dunia entertain, jadi sehingga saya ketika saya melakukan sesuatu peran ya saya memang harus total. Harus Bang. total. Iya, mau sedih, mau marah, mau nangis, mau kesurupan harus total. Pantesan sampai ke bawah dah tuh di Iya. konten ke prank bawah itu di ya. konten-prank. Bener. Luar biasa. Iya. Jadi apa aja bisa saya bawain. Iya. Entah itu bahasa Betawi dikit sih. Medan, Madura, Jawa, Bandung. Bandung. Malah tampangnya kayak orang-orang Sumatera. Ya. Bener Bang Julan. Tampang-tampang tampolan, Bang. Bukan, bener, bukan tampang orang Jawa, orang Sumatera yang seberang gitu. Banyak sih yang menyalah kirakan tentang saya, lu orang seberang ya, lu Iya. orang seberang Iya. ya. Gitu. Mungkin mereka sering lihat konten saya pakai bahasa daerah Medan, Bang. Oh iya benar. Padahal kan asli saya orang Jawa Timur, Bang. Jawa Timur ya. Nah, itu selama konten prank itu ada nggak kejadian yang fatal banget itu? Sering sih, Bang. Oh, sering. Memang tidak layak untuk ditayangin, nggak boleh. Ya karena memang suka baku hantam. Memang dulu pernah juga di daerah Tamrin yang parah tuh, sampai saya masih mikir, Bang, kalau mau ngeprank lagi tuh kadang. Tahu sendirilah kawasan Tamrin, ya kan? Istilahnya zona merahnya Jakarta. Iya. Remanya semua di situ tuh. Benar. Semua. Iya. Saya palak tuh orang situ. Sampai keluar tuh koordinator, kalau nggak salah orang Papua. Tinggi gede. Nah, teman-temannya banyak dari belakang nih. Bawa ini, Bang. Udah siap. Saja. Iya, kalau saya salah closing aja udah habis, Bang. Gila. Udah habis kita. Salah closing dikit aja udah pasti Fatal, kacau. Karena memang permainan dunia prank ya. Mungkin orang banyak mengira kayak
bang konten lu banyak settingan dan sebagainya. Anjir gua mau bayar berapa? Gua mau bayar berapa Iya, gitu loh. iya, iya. Orang diajak juga belum tentu bisa acting Iya, gitu. benar, Gitu loh. Belum bisa tentu acting gitu. Benar. Kenapa saya harus melakukan konten real, Bang? Karena memang saya belum ada apa-apa dalam arti ekonomi ya. Iya. Kan kita ngajak orang, kita kalau nggak ngasih nggak enak, Bang. Iya, benar, Iya benar, kan benar. dikira jadi YouTuber tuh anjir banyak duitnya. Iya. Ya, tahu sendirilah ya kan. Iya, ini Ya, juga udah gitu. ngerasain. Iya, ngerasain. Kecuali memang background kita memang orang kaya, Bang. Iya, benar. Dikit-dikit gue sewa nih A, B, C, ya udah gue bayar. Jadi konten, Iya, ya kan. benar. Nah, kalau kita kan memang kayak ya kita harus istilahnya apa ya? Ya kita harus menambah persaudaraan, biar kenal dulu kanan kiri, baru kayak abang ngajak konten kan enak. Enak, iya, Ya iya. kan? Tak kenal maka tak sayang, guys. Nah, itu. Waktu itu pas jadi kita ngonten itu pas lihat situasi juga dong, misalnya Situasi, wah, udah Bang. kacau nih, Situasi, sekarang iya. langsung di closing tuh. Iya, jadi Oh. kita memang istilahnya apa ya? Entah kenapa saya itu bisa baca karakter orang, bukannya tapi emang udah dilatih karena prank, Bang. Jadi kayak lihat situasi emosionalnya orang gimana, tingkat emosinya gimana. Jadi kayak emang keadaannya udah nggak bisa dilanjut ya kita hentikan. Psikologis lah jatuhnya, Bang. Psikologis gitu. Membaca situasi memang perlu banget. Betul ya. Salah dikit habis. Karena memang ada yang sempat kepukul sini saya. Memang ada beberapa yang memang nggak boleh ditayangin lah. Karena memang nggak terima orangnya. Ya kalau misalkan ditayangin bisa Iya. kena gitu, Oh, Bang. Iya. Gitu. Laporin Sampai ya. sempet istilahnya pukul-pukulan gitu. Iya. Pukul-pukulan. Karena ya gimana, Bang? Emosi ya kan. Iya. Ya kita juga ke bawah juga. Kita udah mundur-mundur tapi kok nih orang kok malah jadi nggak jelas gitu. Iya, Tapi kita ngebalasnya bukan pakai pukulan, Bang. Ya kita ngindar-ngindar aja gitu aja sih. Karena kan bikin salah duluan siapa sih gitu loh. Iya, Dan iya. saya nyadar diri Nyadar, gitu. iya. Paling saya cuma menghindar ya. Ya nggak jadi masalah kalau misalkan saya kena pukul gitu. Resiko ya. itu. Resikonya di situ. Kalau kita ngelawan balik ya jatuhnya egois, Bang. Iya, Kita benar. yang udah bikin perkara Iya. iya kita juga yang harus eksekusi kan nggak mungkin lah, Bang. Lucu kali gitu. Iya benar. Nah itu selain konten gitu, dulunya saya dengar-dengar katanya ini juga berprestasi, bisa dibilang atlet juga gitu ya. Atlet, Bang Cilok. Iya, ada sih, Bang. Tahun 2010-2011 lah. Oh, 2010-2011. Saya di situ memang atlet pencak silat. Atlet pencak silat. Tapi memang kenapa nggak lanjut? Prestasi saya nggak lanjut, hilang gitu aja. Karena saya dulu tuh latihan parkur. Oh. Jadi sempat kecelakaan juga bagian sini tulang. Oh. Sobek. Jadi kalau misalkan saya lanjut untuk Silat. landing, kena tendang, sobek lagi, Bang. Makanya saya hentikan. Akhirnya saya cari hobi lain lagi nih. Break dance, Bang. Oh, break dance. Dan ada beberapa memang kayak ya dapat penghargaan lah di situ lah. Keluar kota kita battle dan sebagainya. Tapi dulu saya nggak tahu dunia sosmed, Bang. Pas saya tahu dunia sosmed ketika saya gagal, Bang. Oh. Gagal kenapa? Ketika saya udah ngelaluin semua, kok hasilnya kok kayak gini gitu. Apa aja ya? Istilahnya apa ya? Saya nggak terlalu ngikutin zaman dulu. Masih kampungan lah kalau dibilang gitu loh, Bang. Nggak tahu dunia sosmed kan. Akhirnya saya mikir tuh dari nggak ada job makin menyusut prestasi saya di dunia entertain. Mikir. Akhirnya saya tahu YouTube, Bang. Waktu itu saya tahu YouTube tuh di rumahnya Bang Maele. Oh, Maile. Bukan kaleng-kaleng. Iya, Pak Ele. Oh, sempat Sempat, Bang. Jadi saya diajak sama teman saya namanya Bang Aji, dia sutradara. Sama Adeden tuh vokalisnya Kangen Band yang baru. Oh. Bukan yang Dika bukan ya. yang Dika, bukan. Nah, akhirnya diajakin sama mereka buat main ke rumahnya Maele. Akhirnya mereka nge-vlog. Nah, dari situ saya mulai tanya-tanya bikin apa. Iya. Saya nggak kerja tuh, Bang. Bikin apa? Oh YouTube ya. Oh YouTube. Akhirnya dijelasin tuh YouTube tuh progresnya kayak gini. Kayak gini, Buat gitu. ke depan lu bisa investasi dan sebagainya. Takutnya lu kalau misalkan sepi job lu bisa berkonten lah, Benar. berkarya, tetap produktif. Benar. Akhirnya dari situ saya mulai tuh pakai HP, Bang, minjem dari teman. Sedih banget. Pinjam. Tadi saya nggak tahu ngedit, Bang, sampai saya belajar ngedit sendiri. Jadi apa cari saya tahu sendiri. gitu ya. Iya, cari tahu sendiri. Jadi emang saya terbiasa mandiri dari dulu, Bang. Mau kemana aja ya sendiri, nggak pernah takut. Jadi mau bikin sesuatu walaupun ngeprank, saya taruh kamera, saya ngeprank nggak jadi masalah. Is no problem. Luar biasa. Itu artinya apaan tuh? Gua Ya, nggak tahu. pokoknya segala sesuatu ya intinya walaupun keadaan kita susah jangan sampai apa ya susah itu jadi kendala
biar supaya kita pengen berkembang gitu loh bang. So jangan jadi jalan beban aja gitu udah, maksudnya. gitu. Walaupun keadaan kanan kiri ya menyusahkan kita, setidaknya kita terjang aja udah, hantam aja udah, ngelawan arus. Jadi memang ada beberapa yang bikin fatal sih, yang sampai semuanya menghilang. Kayak dunia film, dunia prestasi di pencak silat, di breakdance, parkour, hilang semua hobi-hobi saya karena saya cedera. Yang ada salah satu yang fatal sampai sekarang saya ngerasain bang. Apa? Itu bagian lutut saya. Berarti ada dua. Iya, ini hampir ligamen bang. Hampir ligamen. Jadi saya salto udah nggak terlalu kayak dulu, breakdance udah nggak kayak dulu. Jadi kalau gerak dikit, salah dikit aja udah kayak keseleo lagi. Gitu. Jatuhnya sih bukan ligamen sih, bukan KCL, tapi lebih ke saraf gitu loh bang. Bagian lutut kiri. Makanya kayak di film sekarang emang sepi job karena nggak kepake skill saya. Karena semenjak kejadian kecelakaan itu skill saya udah hilang. Hilang. Nah, disitulah saya berawal merintis YouTube bang. Udah mikir dari situ. Ketika saya sudah gagal dan ada di posisi paling bawah banget, saya mau ngapain nih? Yang menghidupkan saya selama ini kan dari prestasi saya, breakdance, parkour, silat, ya kan, action dan sebagainya. Ketika semua hilang gitu aja, apa nih yang sekiranya bisa jadi progres ke depan? Dari situlah saya mengenal YouTube. Dan itu sendiri terus bang, minta bantuan sama teman, bla bla bla. Kalau ada rezeki saya tinggal bayar aja gitu. Jadi bukan nggak mau ngetim ya, udah sempat beberapa ngetim tapi saya kecewa. Jadi kayak ketemu sama orang-orang yang apa dikit duit, dikit duit gitu. Bukan orang yang mau berkembang. Iya benar. Sebenarnya kan ilmu tuh banyak. Benar. Materi bisa dicari tapi ilmu belum tentu bang. Setiap orang pasti punya ilmunya masing-masing. Iya. Emang agak-agak kacau sih bang. Makanya saya ngambil prank tuh kayak nekat ya, karena memang apalagi sih yang memang harus gue cobain gitu loh, dengan keadaan gue yang sekarang ini gitu loh. Jadi kayak bukan dendam sih jatuhnya, kayak gue harus bisa lah. Gue harus bisa gitu. Nah ini yang saya bingung nih, kan sampai sekarang ngeprank nih, kalau saya lihat di video Mas nih, itu sampai Bokir, Yunus itu bisa kenal dari mana menjadi orang. Nah itu dia. Itulah bang hebatnya saya peluang. Itu Bukan sombong saya, emang manajemennya saya itu memang walaupun saya nggak kenal, saya butuh, saya harus nyamperin bang. Apalagi kayak mereka ini kan lagi naik daun ya. Mungkin kalau dibilang pengalaman ya mungkin mereka kan bukannya sombong ya, mungkin baru gitu. Baru. Ya sedangkan kita udah tahu treatmentnya bang di dunia entertain tuh gimana cara-caranya. Ya intinya saya nggak merugikan satu sama lain. Ada sesuatu yang memang lu kenal gua, ya pasti ada take and give-nya. Benar. Gitu loh. Ya akhirnya sela-sela di situ bang, akhirnya ngeprank si Katak, akhirnya si Yunus, si Bokir, si Alek, kenal sama mereka gitu loh. Sebenarnya harapan saya sih kayak kenal-kenal sama YouTuber yang lain tuh kayak kolaborasi bang. Jadi lu punya pikiran, gue punya pikiran, berbagi ya. Istilahnya gue punya istilahnya dalam arti tuh yang saya pelajari itu algoritma pasar gitu loh. Ketika nyatu, gue ada konsep kayak gini, lu masuk nggak? Ya udah kita bikin. Makanya kenalannya di prank dulu bang. Kenal Yunus saya gara-gara teman saya namanya Nanda, B-boy. B-boy. Waktu itu saya nonton podcastnya si Yunus. Bang, gua kenal nih sama orang. Bener lu katanya. Boleh nih jadi target selanjutnya gitu gua. Langsung dah tuh samperin dah tuh. Ya nunggu waktu sih. Nunggu waktu ya. Kalau kita nggak mau istilahnya kenal sehari besok pergi, enggak bang. Istilahnya silaturahmi aja lah gitu. Kenal dulu mau gimana. Akhirnya kenalnya dari si teman saya Nanda itu. Kontek-kontekan sampai saya nyari selak tuh buat ngeprank si Yunus tuh. Emang susah ya kan. Di pranknya di Bandung bang. Di Bandung. Waktu saya pas diajak di Bandung, dia kan nggak tahu permainan saya. Kita silaturahmi tetap silaturahmi bang. Cuman kan kalau saya kan ngonten jatuhnya. Konten nih. Gimana caranya saya dapat target
dia nggak tahu nih tentang konsep saya. Memang permainan semua itu. Saya mainin di situ. Akhirnya kena tuh Yunus prank, walaupun nggak barbar banget, karena saya menghindari yang namanya dolar kuning. Kalau dulu ya mungkin ya bukannya sok jagoan ya bang. Kalau yang namanya ribut bukan cuma sekali 2 kali bang. Pernah ribut juga nih? Bukan sekali 2 kali. Iya. Yang kayak gitu. Kalau ribut tuh bukan hidup tuh bukan ribut sih yang keras sih. Tapi hidupnya ya kayak gini. Di saat kita lagi enak-enaknya tiba-tiba jatuh. Itu baru kerasnya hidup. Bukan kerasnya hidup tuh gara-gara tawar. Bukan kalau menurut saya itu. Kita lagi tinggi-tingginya jatuh itu. Jatuh. Dang itu kerasnya hidup bang. Benar. Siap. Jadi kerasnya hidup itu bukan karena tawuran ya. Kerasnya hidup itu karena kita pas di atas, ya kan tiba-tiba nyungsep. Itu pembelajaran bang. Namanya hidup punya perjalanannya masing-masing. Benar. Dalam istilah teguran bang, teguran sama Gusti Allah lah. Iya, kalau udah tinggi jangan nyombong lah gitu. Ya intinya gitu, jangan tinggi, jangan menyepelekan orang. Mungkin kan banyak sih orang yang suka nyepelein. Bener, banyak emang. Entah itu backgroundnya dari mana, entah itu dari mana, gitu lah. Apalagi dunia kayak gini. Nah selain di Tamrin tadi tuh bang, yang paling kacau banget menurut abang nih selama konten itu di mana lagi tuh? Ada sih yang terakhir itu di Jawa Timur, di kampung saya. Oh Jawa Timur. Prank satu organisasi juga. Tinggi banget dia badannya. Tinggi, gede, gemuk. Saya sendiri itu. Saya udah janjian sama teman saya nih, ngabarin kalau di situ ada saudara kita, warga juga. Dan kebetulan kan saya kan orang mungkin banyak kenal ya kan, kenal tapi nggak tahu wajah saya karena saya lama di Jakarta. Sikat saya di situ tuh. Dang. Akhirnya udah bentrok bang, yang harusnya dipegangin targetnya malah saya dipegangin sama teman saya bang. Gimana saya nggak bisa kabur, nggak bisa saya mainin. Iya kan, akhirnya kena tuh pukul. Ya udah saya pukul balik bang. Jadi kalau di sesama organisasi ya yang namanya sambung itu udah biasa bang. Jadi nggak jadi masalah. Misalnya persaudaranya memang kuat. Jadi walaupun mau baku hantam ya udah apa-apa lagi bang. Iya benar. Apa lagi. Jadi abang misalkan nyolek saya nih, bukan sekampung yang datang bang. Bisa sampai sana ujung ke ujung. Satu kelurahan. bukan kita ngadu pasukan ya, tapi memang kayak persaudaranya itu kental banget. Kental banget dari situ. Beda sama di kotamu ya. Iya, kental banget sih. Itu yang paling parah batu di kampung. Iya, sampai ketampol lah. Ada juga beberapa bikin video yang sempat ngadapin ininya lah, istilahnya pengurusnya lah, sampai ini video nggak layak tayang. Ada aja kendala. Yang bikin pusing sih sebenarnya ini bang, pedoman YouTube. Makanya kayak sekarang youtuber barbar, youtuber prank barbar tuh kayak sedikit mengurangi sesuatu yang memang kelihatan tuh kayak tumbuh. Karena itu pasti rentan dolar kuning bang. Itu pasti banget itu. Makanya saya kadang pusing mau bikin apa lagi ya, ide banyak ya kan. Cuman baku hantam lagi, kuning lagi. Iya. Lagi pantau terus ya. Pantau terus lama-lama hilang, bukan jadi prankster bang. Aduh, ampun. Udah banyak dolar kuning ya. Yang penting gitu bang. Walaupun kita ada kendala, yang penting terus jalan aja ya, jalanin aja ya. Jangan putus asa. Babat alas bang, kalau dibilang tuh babat alas. Semuanya sikat aja. Yang trending, bukannya kita pansos, bukannya gimana. Itu yang namanya kita membaca dunia pasar bang. Dunia pasar gitu. Istilahnya bukan nggak tahu malu ataupun gimana, enggak bang. Kalau gua pribadi sih, gua manusia itu sama aja sih bang. Jadi nggak ada yang atas, nggak ada yang bawah. Tergantung kitanya aja. Benar. Gimana kita ya harus menghormati atau enggak ya, memang ya biasa aja kayak kita aja. Walaupun baru kenal tapi kayak kenal lama gitu loh kan. Benar. Sok kenal sok deket ya nggak jadi masalah bang. Sok kenal sok deket tapi harus lihat timing bang. Lihat orang, lihat karakter orang. Iya. Kadang orang kan sok dikenalin dikit kan apaan sih kan, ada tinggi. Benar. Nggak banyak. Jadi karakter juga kita perlu tahu juga sih karakter orang ya. Iya. Bener. Nih lu warawiri nih tempat tinggalnya di mana bang? Iya. Oh di Sawangan. Sawangan. Di Sawangan. Sekarang ini di Sawangan sini. Sawangan. Depok. Itu sama siapa? Sama keluarga apa ya? Sama Yunus bang.
Om Yunus. Yunus Wamair. Yang WhatsApp cuy gitu. Ya, jadi memang kita ada project. Project. Oh, konsep sih. Iya. Konsep. Iya. Jadi tetap di situ Sawangan nih sekarang nih. Ya, tapi nggak tetap untuk selamanya sih. Iyalah. Pokoknya Jadi kayak lama-lama udah kayak Big Sutong ya. Mencari kitab suci. aduh, ampun. Belum ketemu sama Dewa Queen In-nya. Kalau ini di tahu mulai kesal lagi Buyang. Konten kagak jelas. Berarti gak lu? Hah? Lagi ngapa? Lagi ngapa, Bre? Dik, Hah? eng. Lagi kenapa tuh? Nggak biasa ya kayak gitu? Ya kenapa, Bang? Iya, biasa sih. Tolong. Bre, itu nih, Bre. Ada apa, Pak? Udah saya bilangin tadi mah jangan konten di sini malam Jumat, berisik, ada yang sakit. Iya, ngeselin banget, lagi puyang. Udah, Mak, itu urusan saya. Lihat nih. Dan saya bilangin. Gimana nih? Kacau dah. Lalu gak izin gimana? Udah, tadi udah izin. Hah? Udah izin sama si Didik. Katanya oke. Iya. Ternyata mertuanya lagi sakit. Kenapa? Udah, itu saya bilangin. Udah. Terusin aja, cuma kata dia, ya biar redam aja, jangan terlalu kencang. Nggak enak. Iya. Lagi ada yang kurang sehat. Bang, sorry Maaf ya, Bang. Bang ya. Iya, Jadi nggak enak kita jadinya ini sama siapa? kaget, Iya. Bang. Kaget dia. Ya, saya juga kaget, Bang. Sama. Ya, Ya udah, nggak apa-apa gitu aja. dilanjut. Nggak apa-apa. Suara. Saya tadi udah bilang gitu, tadi nggak apa-apa. Udah saya redam sih. Udah. Katanya ya agak direndam aja suaranya. Iya. Bang, maaf ya, Bang ya. Nggak apa-apa, aman, Bang. Enggak, belum. Biasanya udah kayak gini biasanya. Emang udah di sini kan base camp ya. Gitu. Iya, Bang. Iya, Udah tadi, Bang ya. Iya, Eng. Makasih ya. Ya, sama-sama. Biasanya nggak begini, Bre. So, Enggak, itu Mama. Aman nggak? Nonton mari aman. biasanya kayak gitu, lagi pusing kali. Jeruk. Kaget gue sebenarnya. Ya iyalah. Iya. Kacau. Mama tutup, Bang. Tutup aja, tutup. Coba aja dah. Dikit lagi ini. Bukan. Udah, Bre. Ini casan aman nih. Aman. Basah, Bang, basah. Ke bawain aja, Bang, bawain. Lu tadi kencing disiram gua. Siram gua. Udah gimana sih? Kacau dah. Lanjut. Hah? Suara di pelanin aja. Pelanin. Enak. Kagak enak, Bre. Tamu masalahnya ini. Bang, sorry ya. Di bawah nggak nyantai, Bang. Nyantai. Biasanya gua kan bisa konten kan sini gitu kan. Ya kita bisa aja gitu. Ya tahu lah. Namanya nenek kan. Iya, Bapak aman. Lanjut. Jangan. Ya, ngomongin pelan-pelan, Tong. Ya bukan konten anjir. Iyalah. Kita pindah lokasi. Mau pindah nggak? Apa di mari? Sini aja dulu. Nanggung tuh ya. Udah. Pindah. Hah? Pindahin nanti tuh sana dah. Ya. Pindah apa di mari? Di sini aja dah. Sini aja udah. Soal udah. Slow aja tapi ya. Ya, lanjut aja, Bang. Sorry banget nih ya. Ya, santai. Santai, kaget sih. Kagak nih. Gue lagi air gue Pelan-pelan. gue lagi megang air sampai ngajrit gue sampai kesebol. Anjir. Kacau. Malam Jumat lagi goblok. Lanjut Bang. Kelarin ini deh biar cepet-cepet ya. Cepet ya. Terus cabut ya. Siap. Itu yang masa tadi tampilin ya. Enggak usah dibahas tampilin ya. Apa? Udah tadi Iya. udah sampai di itu sih, Bang. Apa? Yang di Jawa itu loh. Iya. Nah,
Ada sih kejadian-kejadian yang memang tidak menyenangkan, itu pasti ada. Pasti Bang. ada ya. Semua prankster pasti ngalamin. Yang real. Yang real. Beda lagi kalau yang ya gitulah. Jadi abang mah ini yang real aja ya kontennya. Ya untuk saat ini sih saya tidak bilang 100% real Bang ya. Siap. Ya biar penonton aja yang menilai Iya, Bang. iya, benar. Ya, kalau misalkan memang penonton suka dengan konten konsep saya ya alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita santai. Santai aja ya. Santai ini namanya kreator, tugasnya cuma bikin konten, konsep, udah kasih menghibur ngasih hiburan sama kalian gitu. Setelah mereka lah Terserah netizen yang mereka menilai gitu, gimana. Kadang gue suka gedek aja sih. Cuman ya biasalah, jangan terlalu diambil hati. Bener kita hadapinnya dengan ya senyuman aja lah gitu. Fun aja Bang. Mau lanjut kayak enak. Lanjut Lanjut ya. Lanjut ya. Mungkin dari perjalanan gimana? Aman sih. Perjalanan kan tadi udah saya omongin Bang. Lu jadi bingung anjir, lu jadi bingung nih. Gue tanya apa jadi bingung. Gue gak enak. Iya apa santai, aman kayaknya. Ini jadi gue jadi kepikiran, Bre. Lanjut closing aja, langsung closing nih. Udah semua. Udah. Ah, berapa menit Dik? Udah 40. Iya. Kurang nggak? Yaudah. Pas setengah jam ntar paling di ininya setengah jam. Pasti iya. Paling jadinya setengah jam. Kelurang nggak jadi masalah. Ini konten tawuran kan? Iya. Ya udah langsung bahas tentang sekolah dia itu. Nah nih, Bang, Mas. Bang Mas. Tahu, Bang Mas tuh. Langsung aja sih, santai gitu. Iya. Nih, Bre, lu sebelum lu bikin konten tentang prank ya kan, gue mau nanya tentang lu jalan persekolahan. Iya kan. Gua namanya di Jawa sama Jakarta beda lagi Bang Jela. Beda kan. Nah, semasa lu sekolah nih di Jawa, lu pernah nggak sih namanya tawuran? Kalau tawuran sih antar sekolah sih enggak sih Bang. Enggak, Tapi malah ribut sama satu sekolah sendiri. Kok satu bisa- kelas, bisa satu satu- kelas satu sekolahan. Iya, satu sekolah kok bisa ribut gitu kan. Kalau bisa di Ya. Jakarta ini kan kita kan sama sekolahan mana gitu kan. Gara-gara ceng-cengan aja sih Bang. Oh, ceng-cengan. Kalau kita kan dulu memang orangnya sensitif Bang. Ya nggak kayak pas lama di Jakarta. Sedikit digas dikit emosi saya Bang. Iya, benar. Emosional. Jadi nggak bisa disenggol dikit. Waktu itu emang posisinya saya tuh lagi halal bihalal tuh di sekolah. Halal bihalal, maaf-maafan. Nah setelah maaf-maafan saya pulang tuh sama teman saya namanya Prio Bang. Teman tongkrongan lah. Iya. Teman tongkrongan. Ya udah saudara lah jatuhnya, saudara gitu. Akhirnya naik motor butut Bang. Itu motor Shogun tuh. Shogun. dimodif. Iya. Bunyinya kayak gitu. Pas di jembatan itu, nah tiba-tiba ada kakak kelas tuh. Saya juga nggak terlalu akrab juga sih. Beda jurusan juga. Dicengin tuh motor kita, motornya teman saya. Nebeng saya waktu itu dicengin. Akhirnya saya nggak terima Bang. Ya udah, yuk sekalian turunin aja, babat aja yang tadi yang ngomong. Oh, gitu. Udah langsung turun. Nggak taunya dari ujung udah ada yang mukul duluan Bang. Kesempatan banget dong. Iya. Nah, akhirnya yang mukul duluan kita hantam sampai ke pagar-pagar tuh. Pagar tuh rusak Bang. Kita ngadepin satu kelas pokoknya. Berapa orang tuh? Lebih dari 15 tuh. Lebih 20-an loh. 20-an. Udah acak-acakan udah Bang. Pokoknya yang habis itu ya yang mukul duluan. Yang mukul duluan ya. Yang mukul duluan, bukan yang ngomongin. Iya. Yang mukul duluan. Nah, iya. Ya 2 lawan berapa orang kita udah ini udah pokoknya dihajar aja udah. Pokoknya sampai pagar parah itu bla bla bla, akhirnya dapat berapa menit ya, nggak nyampe 1 menit kalau nggak salah. Itu nggak nyampe 1 menit kita udah cabut Bang, karena kan deket sekolah nih. Apalagi posisinya juga halal bihalal. Bihalal, Jangan betul. sampai sekolahan tahu nih guru-guru nih bisa dikeluarin Bang. Iya, Takutnya kita gimana ya kan? Gak enak juga sama orang tua. Akhirnya kita cabut. Akhirnya si Bro manggil temennya nih dari STM. STM situ Bondo lah pokoknya. Kenal juga sih brutalnya dia teman-teman di situ. Kebetulan juga Prio itu orang STM dulu ya Bang, pindah ke sekolah saya. Gitu. Akhirnya dari situ udah lanjut Bang, kita cari tuh ke rumahnya, keliling-keliling.
Oh, Keliling-keliling. bukan dicari di jalan tuh. Enggak, Langsung kita ke rumahnya. rumahnya, cari. Pokoknya kita ke rumahnya, Bang. Apa-apa ke rumah pastinya. Pokoknya kalau ini ya udah tungguin depan rumahnya. Mau gimana kita langsung mau selesai di mana, eksekusi di mana, hantam. Keras juga Keras, Bang. Gila. Jadi itu kejadian yang pertama ya. Itu selesai lah kita. Selesai 1 hari itu. Besoknya kita sekolah biasa aja, Bang. Kita belum maaf-maafan. Wah. Belum ada kata maaf-maafan, Bang. Tapi besoknya udah biasa aja. Tapi ketemu biasa aja. Jadi kayak nggak ada dendam, nggak ada apa. Kalau aku pribadi gitu, Bang. Selesai hari ini udah selesai. Besoknya udah Kayak biasa udah. aja gitu ya. Iya, udah. Kayak nggak ada salah. Nggak ada gitu. salah, nggak ada Iya. apa gitu. Anggapannya kayak musibah datang. Iya. Musibah Iya, datang. bener-bener. Terus ada kejadian juga, Bang. Dulu tuh waktu saya sering latihan break dance di alun-alun. Saya nongkrong tuh sama saudara-saudara saya tuh ada 4 orang. Akhirnya di situ ada teman saya kenal tuh, masih kecil sih orangnya, kecil. Cuman usianya udah tua. Tiba-tiba kayak dipalakin gitu loh, Bang. Sama anak motor. Iya kan? Saya kenal kan sama dia tuh orang. Saya nggak terima, Bang, yang namanya ini kan kayak wah temen gua nih, diapain nih, dipisahin, Bang, ya kan sama saya. Akhirnya saya digas, Bang. Posisinya digas, saya nggak terima. Kan saya kalau udah digas dikit saya emosi, Bang. Iya, benar-benar. HP, Bang, ada di sini saya tonjokin ke mukanya, Bang. Gila. Saya tonjokin sampai HP udah nggak tahu karuan, hilang. Jadi posisi saya itu lagi cari HP. Setelah saya nonjok, Bang, HP jatuh tuh. Bingung dong, waduh HP nih. Mana HP dikasih, Bang? Dikasih tuh, Bang. Sedih banget. Gak enak nih ya kan? Masih zaman-zamannya HP cappuccino kalau nggak salah. Cina tuh, Bang, HP di Cina ya kan? Di situ, Bang. Akhirnya saya dipukul tuh, helm apa dan sebagainya masuk, Bang. Tapi saya nggak pusing, saya nggak pingsan, saya nggak istilahnya nggak kunang-kunang, aman, Bang. Nggak tahu kenapa saya dipukul tuh, saya nggak pernah istilahnya apa ya? Mungkin orang kalau dipukul apa Langsung retak enggak, Bang. Karena udah biasa latihan head spin, muter pala, udah biasa pusingan lah. Jadi kalau udah ditonjok kita nggak pusing. Nggak berasa pusing. Iya. Akhirnya di situ setelah saya cari HP nggak ketemu, nggak terima saya, Bang. Masih nggak terima nih. Ya udah, kebetulan tuh geng, Bang. Geng kawasan daerah itulah. Terkenal juga lah di daerah saya. Iya. Akhirnya saya ngontekin saudara saya, saudara ya kan. Di mana? Akhirnya bantuin 2 orang. Shot, kita berenam nih. Dang. Keliling, Bang, situ Bondo, Bang, saya kelilingin. Ada yang tahu nih orang? Ada. Sering nongkrong di situ. Akhirnya kita paranin tuh, Bang. Paranin. Temen saya udah ngegas duluan, Bang. Turun motor. Kita udah ini nih yang ngambil handphone saya nih ya kan. Ini nih yang ngambil nih, ini yang mulai duluan nih. Saya sikat tuh di situ, Bang. Lu mau gimana? Enaknya gimana? Lu ribut aja sini sekalian gitu kan. Udah gini, Bang. Malas bacot. Kalau aku kan emang orangnya malas bacot, Bang. Langsung main tikam aja udah. Dari situ tiba-tiba pasukan dari itu datang semua, Bang, naik motor nih, banyak nih, udah konvoy. Kita berenam lawan lebih dari 30 orang tuh, Bang. Gila. Jujur, ini aku nggak bohong, sumpah demi Allah. Aku nggak bohong, sumpah demi Allah. Mungkin orang kayak berhadapan ini beneran, posisinya beneran. Dan saya ngerasain itu udah kayak lagi konvoy, kayak lagi apa ya istilahnya kalau di Jakarta tuh, Bang? Apa ya? Rame-rame gitu loh. 6 orang, Bang. Jadi pawai gitu, pawai. Jadi turun semua tuh anak motor tuh. Udah ribut, kita baku hantam nggak jelas. Pot-pot yang ada di samping rumah kita angkat, lempar. Dang. Lemparnya bukan lempar ke jauhnya, Bang. Ada orang di sini sikat lempar ke dianya. Tak udah parah tuh, Bang. Sampai akhirnya di situ ada warga polisi, Bang. Warga polisi di situ kita cabut gitu aja, udah nggak jelas cabutnya, udah kanan kiri kita masuk gang dan sebagainya gitu. Udahlah dari situ akhirnya saya ngumpul lagi, tapi di situ saya masih panas, Bang, karena HP nggak balik, Bang. Iyalah. HP saya nggak balik, HP saya hilang, kayak ngerasa kayak tai bangsat, bener-bener kayak ya udahlah besok kalau misalkan gua diparanin di tempat latihan nggak jadi masalah, kita ribut lagi. Udah mikirnya saya gitu aja. Bukan gua yang mau nyari lu, kalau lu mau nyari gua nggak jadi masalah gitu. Udah malas ribet gitu. Iya. Saya paranin tuh, Bang. Saya kan sering latihan di alun-alun tuh. Nggak ada, Bang. Nggak ada yang paranin itu saya. ya. Karena udah tahu info yang lain gitu ya. Nggak ada yang tahu si Ajun ini Lagi cariin dia gitu. sering nongkrong di situ nggak ada. juga. Jadi kayak kejadiannya ya udah malam itu kelar. Itu bener-bener kayak anjir, gue lagi berantem tuh kayak udah
Yakuza tau nggak lawan-lawan ini tuh nggak STM mana gitu ribut-ribut nggak kayak gitu loh pokoknya badan-badan gede Tapi kalau di sana nggak terlalu maksudnya ekstrim kan? enggak sih mungkin sajam ya Iya enggak ya. enggak kita Lebih kebanyakan ke- fair to fair kalau lu emang ada masalah sama gue ya udah lu battle lu nggak face to face aja gitu Iya. lawannya jadi memang kayak aku pribadi kalau udah emosi malas bacot bang Langsung aja, langsung aja. kayak gitu cuman ya alhamdulillah semenjak saya di Jakarta udah berubah banyak lah berubah banyak udah nggak saya emosional kayak dulu udah kayak bisa ngeredam emosi sendiri lebih banyak mengalahnya gitu karena semakin dewasa ya kita ya harus kayak gitu bang Iya, betul. udah mulai mikir udah mulai mikir Benar. karena kan kita juga nggak mau ada di posisi kayak kita ribut ya kan tanpa adanya penyebab gitu Iya. kan. Jadi bukan saya duluan yang mulai, mereka dulu yang mulai. Kalau saya kan hanya istilahnya bela diri aja sih bang, ngebela gitu. Tapi Iya. kejadian apa tiba-tiba mau nggak mau ya udah saya harus maju. Tapi menurut Bang Ajun nih ekstriman mana nih? Maksudnya di kampung apa di Jakarta nih? Ya masalah tentang anak sekolah. Oh anak sekolah. Kalau untuk saya pribadi, kalau ekstrim tuh ekstrim dari mana nih bang? Mungkin kalau di Jakarta kan kebanyakan mereka pakai alat nih. Iya kan? Ekstrim sih sebenarnya. Ekstrim sih lebih kayak pasti ada korban lah. Kalau udah pakai hal-hal yang kayak sajam itu pasti ada bang. Cuman sangat disayangkan. Iya benar itu Bang Ajun. Maksudnya lu mau tawuran pakai atribut sekolah sebenarnya apa sih yang dibanggain Iya, gitu benar. apa gitu loh bang kayak aku ngerasa kayak apa ya kayak kurangnya berpendidikan gitu lu di sekolahin tapi lu nggak ngerti hidup gitu loh kalau lu mau ribut ya udah istilahnya nggak usah pakai senjata tajam lu selesai Pakai senjata gitu. tajam terus atribut sekolah juga lo Istilahnya lepas iya gitu kan. biar supaya kalau misalkan ada korban kan siapa yang nggak dendam otomatis kan dari keluarganya gimana mikirnya ya Banyak kan? yang dirugikan ya. Iya pasti kayak istilahnya kalian tuh kayak ngancurin masa depan kalian sendiri gitu Iya kan. benar setuju. Dengan tawuran gitu gitu loh istilahnya kalau kita baku hantam pakai fisik pakai tangan kaki apa ya biasa aja paling memar luka nggak sampai meninggal kan cuman kalau udah pakai sajam itu pasti ada karena saya pernah ngelihat kejadian itu bang waktu itu saya tinggal di Depok stay di Depok saya belum cerita dulu saya waktu pas di Jakarta saya kerjanya dep kolektor bang tukang tagih bang ribut juga bang tukang tagih ya sejabodetabek lah sejabodetabek waktu itu saya di Sukma Jaya Depok 2 ya Depok 2. keluar dari gap bang depan itu udah ada orang tawuran bang anak sekolah udah bawa saja udah bawa inilah nggak jelas lah pakai gesper lah inilah ngeliatin saya bang anjir mau ngapain ya bocah ya kata saya buset tawurannya kayak gini ya jadi bener-bener saya ngeliat secara langsung secara langsung kayak dalam hati anjir lu di sekolahin tuh tapi kok kayak gini ya gitu loh lu mau jadi jagoan mau jadi apa sih kayak jelas gitu gue emang ngeri sih bang ekstrim sih ekstrim tapi kalau misalkan lu diajak face to face juga belum tentu berani benar karena dia rame-rame aja rame-rame aja gitu. Jadi hidup tuh emang nggak ada yang jagoan bang bener nggak ada yang jagoan yang kecil juga belum tentu nyalinya nggak ada justru yang kecil terkadang nyalinya lebih kadang kan banyak orang menyepelekan orang-orang kecil bang jangan salah orang kecil banyak taktik dia dengan orang gede gitu loh coba mungkin abang punya teman-teman yang kecil ini kalau suruh berantem pasti dia yang paling ini biasanya gitu biasanya bang gitu. Yang paling istilahnya paling barbar paling barbar kacau ya berarti ekstriman menurut Bang Ajun tuh di Jakarta ya gitu Jakarta bang tapi ya kalau menurut aku dari keseluruhan sih punya sisi keekstriman sendiri betul. Cuman tidak ada faedahnya sih guys benar tidak ada faedahnya mungkin pelajaran yang didapat ya lebih ke yang buat para pelajar nih khususnya ya lu ngapain lah ikut kata orang gitu kan kan banyak orang yang lu rugiin benar kan ya banyak sih bang mulai dari diri sendiri keluarga orang sekitar orang yang nggak kenal sama kita tiba-tiba kena bacok meninggal masa depan dia gimana gitu loh udah nggak ada gitu loh dosa ya pasti dosa lah pak gitu namanya istilahnya kalau lu udah ngebunuh orang tuh kayak Allahu Akbar sih ya gimana ya ngeri lah bang ngeri
ngerinya ntar di akhirat. Iya. Jadi ya nggak ada faedahnya juga. Nggak ada. Benar, memang nggak ada. Mau sok jagoan, mau keren kayak gini, ntar di beberapa tahun terkenal kayak Bokir dan sebagainya, Yunus. Menurut gua sih apa ya? Ya udah, dengan kejadian hal itu jadiin pelajaran gitu loh. Iya. Dengan adanya mereka cerita udah jadiin pelajaran, ambil baiknya. Jangan diikutin. Jangan gitu. diikutin, jangan gara-gara lu karena mereka memberikan istilahnya apa ya, memberikan edukasi gitu loh. Tapi kalian melanggar gitu. Mungkin pikirannya kayak gue pengen terkenal nih. Pengen kenal gitu. Nggak ada istilahnya. Pasti istilahnya dirugin tuh pasti. Dengan adanya mereka ya mungkin banyak sedikit belajar lah dari mereka, memberikan edukasi. Jangan salah. Bocah orang ngerti dibilangin pakai mulut ya. Dai. Eng. Bener tadi gue suruh bilang apa lo? Apa sih mah? Astaga, kagak ngerti gue lagi puyeng. Udah saya bilangin tadi. Bang kawaran. Ngerti kagak lu pada? Udah saya bilangin. Iya. Udah Gua acak-acak semua nih. Saya bilangin. Kata saya udah. Orang dianggap berarti lo. Udah saya bilang. Ini banget ngeselin. Udah. Iya, Mang. Gua acak-acak semua. Iya, Mang. Bang. Iya. Siap. Apa ya? Iya. Ya udah nih. Cabut tuh. Iya, Cabut. Iya. Kan tadi diulang. Iya, kelarin. Ya udah. Ya. Nutup. Iya, penutup aja. Siap. Terus kerja kacau deh. Ya udah. Udah, gini aja ya, langsung ya. Ya udah. Ya udah, buat sahabat lama mungkin banyak cerita juga dari Bang Ajun Koprul. Mungkin kita akhirin aja Bang Jil. 2 kali diomelin Bang Jil, gila. Ya udah, jangan lupa dipantengin terus channel Sahabat 2508. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Siap. Bener Bang Oman ya. Nah, Biar semangat. bener. Jangan berisik. Iya. Channel Sahabat 2508. Parung punya cerita. Punya cerita. Aduh, Wajun, sorry ya. Bang, aman. Siap. Sadis. Kacau. Itu bukan tawuran lagi anjir, dimarahin. Papa.